Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan, Pak. Baik. Baik, mata kuliah ini budidaya tanaman kopi, teh, dan kakao. Khusus untuk kopi, saya yang menangani. Teh ditangani oleh Ibu Susana, dan kakao ditangani oleh Pak Panjangan, Pak Samsi Panjangan. Untuk budidaya tanaman kopi kita masuk 3 kali. Karena materinya cukup banyak, maka kita masuk 2 kali hari ini. Minggu depan 2 kali, minggu berikutnya 2 kali. Daftar bacaan kita adalah buku. Buku ini ada di perpustakaan Wayan Medan. Jumlahnya terbatas. Buku ini ada 10 di perpustakaan. Editornya adalah Pak Yudi Pujianto dan Misnawi, terbit tahun 2019. Judul bukunya Kopi. Ini bukunya. Cukup tebal. Itu diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Ada 889 halaman. Inilah buku utama kita. Saya berharap kalian bisa ke perpustakaan. Kemudian ada juga bahan bacaan jurnal. Ini nanti bisa kalian catat lebih jauh ya. Ini jurnal-jurnal yang saya terbitkan. Tulisan-tulisan yang saya terbitkan di jurnal internasional dan di proceeding. Serta di jurnal dalam negeri juga. Pada akhir perkuliahan ini, artinya setelah 3 kali, kita harapkan mahasiswa menguasai aspek-aspek budidaya tanaman kopi. Tapi nanti kita akan bicarakan juga pasca panennya sedikit, menyangkut cita rasa kopi. Yang kita pelajari atau bahan kajian kita adalah konsepsi tanaman kopi. Satu, sebagai tanaman yang dipanen periodik. Nanti saya akan jelaskan mengapa periodik. Yang kedua, sebagai tanaman yang berperan dalam layanan ekologi, ecological service.
Yang ketiga, sebagai tanaman dengan ketersediaan masukan teknologi. Keempat, perbanyakkan tanaman, pengelolaan akar, pengelolaan tajuk, atau pemangkasan. Kemudian perlunya tanaman penaung, tertib agronomi dalam budidaya secara keseluruhan. Empat aspek ini sangat luas. Oleh karena itu, saya akan upayakan sepadat mungkin dalam 3 hari perkuliahan kita. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin umumkan bahwa ini nanti akan saya upload di YouTube saya. Saya akan share di grup kita. Kalian boleh lihat, dan saya harapkan kalian melihatnya untuk memantapkan pengetahuan kalian. Yang kedua, akan ada kuis dan tugas. Ya, akan ada kuis dan tugas. Baik, kita bicarakan dulu yang pertama, kopi sebagai tanaman yang dipanen secara periodik. Ada 3 jenis kopi, spesies kopi budidaya. Pertama, kopi Arabica. Bahasa Latinnya boleh huruf tegak biasa tapi digaris bawahi. Yang kedua adalah kopi Robusta, Coffea sanephora. Penulisannya boleh seperti yang di atas itu, digaris bawahi atau huruf miring. Yang ketiga, kopi Liberica, Coffea liberica. Produsen kopi terbanyak di Indonesia adalah kopi Arabica adalah Sumatera Utara. Kedua adalah Aceh. Produsen kopi Robusta terbanyak adalah Sumatera Selatan dan Lampung. Kopi Liberica jarang di Indonesia, tetapi masih ada, yaitu di Riau. Ini adalah kopi Arabica, Sigara Rutang, varietas Sigara Rutang, yang ada di Kumbang Hasundutan.
Ini perawatannya bagus. Tapi sayang tidak ada tanaman penaungnya. Kalau kalian lihat foto profil saya, itu di Humbang juga ada tanaman penaungnya, yaitu lamtoro. Kopi dimanfaatkan untuk konsumsi. Saya kira kalian, hampir semua kalian peminum kopi. Juga digunakan untuk kosmetik. Di beberapa salon, di banyak salon sekarang ini, kopi telah menjadi bahan untuk menghilangkan kulit-kulit yang rusak dari tangan. Jadi pasta kopi diletakkan di tangan atau di kulit tangan, dibiarkan beberapa menit, kemudian kulit-kulit yang rusak akan terangkat bersama dengan kopi tersebut. Yang ketiga, pewangi. Pewangi. Kalau kalian lewat pinggir-pinggir jalan, sering ada yang menawarkan pewangi kopi. Adik-adik yang angkatan 19, 18, dan seterusnya, pasti pernah mengingat saya pernah punya kedai kopi di kampus. Mereknya Metel Coffee. Dan juga ada cabang di Siantar dan Kuala Namu. Tapi karena pandemi, terpaksa tiga-tiganya kita tutup. Karena biaya operasional terlalu tinggi dan kampus juga tutup. Kembali saya ulangi bahwa beberapa provinsi menjadi sentra produksi kopi Arabica, Sumatera Utara dan Aceh. Yang tertinggi adalah produsen tertinggi adalah Sumatera Utara. Tapi luas tanaman kopi Arabica terluas ada di Aceh. Pertanian tanaman kopi menyerap tenaga kerja, seperti keluarga. Produsen kopi di Indonesia terutama adalah petani. Ada satu perusahaan BUMN yang di Jawa yang menghasilkan kopi. Kopi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena terutama diekspor dan juga digunakan di dalam negeri. Jumlah peminum kopi bertambah 1-2% setiap tahun. Tentang produksi, serapan tenaga kerja, dan nilai ekonomi, kalian bisa cari di internet di buku statistik kopi. Ada masa fluktuasi tentang produksi dan luas areal. Saya berharap kalian semua sudah pernah melihat tanaman kopi. Buahnya dipanen, kemudian diolah, menghasilkan gabah.
kulit gabah kemudian dibuang, menghasilkan biji. Biji dijemur dengan kadar air tertentu, kemudian biji disangrai, digonseng istilahnya. Lalu dihasilkanlah bubuk. Pada setiap tahapan tersebut ada bahagian yang terbuang, waste. Pada akhirnya nanti akan dihasilkan biji sebagai hasil bersih atau rendemen. Ada konversi, ada laju konversi dari buah ke gabah, dari gabah ke biji, dari biji ke biji sangrai, dan dari biji sangrai ke bubuk. Ini adalah buah kopi Arabica. Kita bisa lihat merah dia. Inilah buah kopi Arabica, kriteria buah kopi Arabica yang matang. Jangan panen buah kopi Arabica yang kuning. Kecuali memang buah kopi itu kuning warnanya. Ada buah kopi yang kuning warnanya. Jangan pula yang hitam karena sudah lewat matang. Jadi buah kopi yang bagus untuk dipanen bila warnanya seperti ini, merah matang. Nah, setelah kulitnya itu dibuang, maka dihasilkan gabah. Ini istilahnya gabah. Jadi sebelah kiri ini yang ada hitam-hitam ini yang buah-buah kopi, gabah-gabah yang rusak. Dipisahkan dengan yang di kanan. Yang di kanan ini adalah gabah kopi yang bagus. Setelah kulit gabah dibuang, dihasilkanlah biji. Biji ini kemudian dikeringkan sampai kadar air tertentu, dihasilkanlah biji sangrai kopi. Hingga dia, kalau kita gabungkan tiga-tiganya dari biji, disangrai menjadi biji sangrai, kemudian biji sangrai itu dihaluskan, ditumbuk, dan dihasilkan bubuk kopi. Tadi kita katakan bahwa kopi adalah komoditas yang dipanen secara periodik. Untuk Arabica, ada yang dipanen 1 sampai 2 kali per minggu. Sorry, 1 sampai 2 minggu sekali. Jadi kalau dipanen misalnya hari ini, ditunggu 2 minggu lagi, baru dipanen lagi yang merah. Ada juga kopi Arabica yang dipanen 2 kali setahun. Ini umumnya adalah kopi-kopi Arabica yang ada di Eropa, di benua Amerika, misalnya di Kolombia, Brazil. Nah, kalau kita di Sumatera Utara, varietas kopi kita umumnya adalah Sigara Rutang. Itu dipanen sekali 2 minggu. Jadi kalau dipanen misalnya hari ini adalah Jumat, maka dipanen kemudian 2 minggu lagi Jumat.
Karena selama 2 minggu itu telah terjadi proses pematangan buah. Sedangkan Robusta umumnya dipanen 2 kali setahun, tapi ada juga yang dipanen sekali sebulan. Kalau sudah ada yang merah, sudah ada yang matang, dipanen. Itu sebabnya kalau kopi Arabica di Sumatera Utara disebut sebagai bank hidup. Dia tumbuh, dipanen sekali 2 minggu, lalu gabahnya dijual. Umumnya di Sumatera Utara yang dijual adalah gabah ini. Petani menjual gabah, tidak menjual buah. Nah, untuk kopi Arabica maupun Robusta, ada masa panen raya. Sekali 3 tahun atau 4 tahun. Juga tergantung sekarang ini, tergantung pada iklim. Ada masa panen paceklik, tidak terlalu banyak dipanen, tidak terlalu banyak menghasilkan buah. Ini disebut masa trek, masa mundur. Sekarang kita bicarakan kopi sebagai tanaman yang berperan dalam pelayanan ekologi, ecological service. Artinya kopi dapat digunakan untuk pelayanan ekologi. Kopi adalah tanaman C3. Kalian tahu pengelompokan tanaman. Ada tanaman C3, C4, kemudian MAC. Karena dia tanaman C3, maka sebenarnya kopi ini membutuhkan penaungan. Biasanya dicampur dengan tanaman yang lebih tinggi. Jadi secara ekologis, tanaman ini meningkatkan pemanenan sinar matahari. Seperti yang saya tunjukkan pada foto profil saya berdiri di satu kebun di dekat Dolok Sanggul, tidak jauh dari Paranginan, sebelum kantor polisi di sebelah kiri. Yang kedua adalah memudahkan penetrasi dan aliran air dalam tanah.
90-95% akar serabut kopi berada di lapisan topsoil. Kita tahu topsoil itu 0-30 cm. Jadi karena berada di dalam lapisan topsoil itu, dia membuat pori-pori tanah. Sehingga kalau datang hujan, tanah langsung masuk ke dalam air, langsung masuk ke dalam tanah. Jadi menghindari aliran permukaan. Artinya menghindari erosi. Pada budidaya kopi ada negatifnya. Yang kita panen sekali lagi buahnya. Di dalam buah itu banyak unsur-unsur hara. Kita angkut dari tanaman, dari kebun, keluar dari sistem, berarti ada unsur hara yang keluar dari sistem. Itu berarti terjadi penurunan kesuburan tanah. Oleh karena itu, pada budidaya tanaman kopi harus selalu dipupuk. Kopi harus selalu dipupuk. Boleh pupuk organik, boleh pupuk kimia untuk mempertahankan kesuburan tanah. Berapa banyak pupuk organik, berapa banyak pupuk kimiawi yang digunakan, kalian bisa cari di buku yang saya katakan tadi. Yang ketiga, kopi sebagai tanaman dengan ketersediaan masukan teknologi. Kopi sebagai tanaman dengan ketersediaan masukan teknologi. Artinya diperlukan teknologi yang tersedia untuk digunakan untuk diterapkan pada kopi. Pertama, pemupukan. Sama seperti tanaman lainnya, kopi butuh 16 unsur hara esensial. Kalian sudah tahu 16 unsur hara esensial. Yang paling banyak digunakan adalah unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan kalium. Bila dipupuk dengan cukup, dengan NPK ini akan menghasilkan buah yang banyak. Kembali berapa banyak nitrogen, berapa banyak fosfor dan kalium, kalian bisa baca di buku yang saya katakan tadi.
Tugas saya sebagai dosen adalah mendorong kalian untuk belajar. Makanya di perkuliahan kita ini disebut pembelajaran, bukan ceramah. Bagaimana saya mendorong kalian untuk belajar, itulah tugas saya. Saya hanya memberikan kunci-kunci untuk kalian kembangkan. Jadi kalian carilah berapa pupuk urea, pupuk nitrogen, pupuk fosfor, dan kalium